Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Daripada minggu kemarin sudah kita bahas hadis ke-25, hadis Abu Dzar Al-Ghifari, di mana ada beberapa sahabat yang mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena melihat saudara mereka yang memiliki harta bisa melakukan suatu amalan yang tidak bisa mereka amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu as-sadisu wal 20, hadis ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap sulama. Apa sulama itu? As-sulama adalah mifsal, persendian. Ya, atau tulang. Sebagian penafsiran para ulama yaitu apa? Tulang. Ada yang menafsirkan persendian, ada yang menafsirkan apa? Tulang. Yani setiap persendian anak Adam, tulang anak Adam, ini adalah apa? Alaihi shadaqah. Ya, menunaikan sedekah. Baik kita katakan wajib maupun kita katakan apa? Sunnah. Paham ini ya? Jadi kullu sulama, kullu adalah lafaz umum. Perhatikan, kullu adalah salah satu lafaz umum. Seperti jami'u, ya, kafah, ya, dan seterusnya. Ini adalah lafaz-lafaz umum. Ini satu kaidah dalam bahasa Arab atau dalam usul fikih juga, bahwasanya ada beberapa lafaz yang menunjukkan umum, termasuk diantaranya yaitu apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Berarti setiap yang bernyawa itu pasti mati. Umum, mencakup setiap yang bernyawa. Jadi kapan saja kita mendapati lafaz kullu, maka ini mencakup umum. Misalkan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah adalah sesat. Umum. Barang siapa mengkhususkannya, oh ini enggak, ada bid'ah yang enggak sesat, berarti harus mendatangkan apa? Dalil. Kalau ada dalilnya maka kita terima, tapi kalau tidak maka kita tolak. Ya, jadi pada asalnya kullu adalah menunjukkan apa? Umum. Sulama tadi maksudnya apa? Persendian. Dan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasanya persendian anak Adam itu ada berapa? 360. Ya, 360 persendian. Setiap anak Adam masing-masing itu memiliki 360 persendian. Dijelaskan dalam riwayat Imam Muslim. Dan ilmu kedokteran, ya, baik dulu maupun sekarang juga telah membuktikan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni para dokter dahulu, seperti disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Jamil Ulum wal Hikam, ya, menyebutkan dari beberapa dokter dahulu, ya, mereka menyelidiki kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menyelidiki persendian anak Adam, ternyata memang benar, yaitu berapa? 360. Dan kedokteran sekarang juga membuktikan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni bahwa setiap manusia itu memiliki 360 persendian. Maka Anda bisa apa? Ta'ajub, heran. Bagaimana seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dulu, ya kan, tidak secanggih kedokteran sekarang, tetapi karena apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak aneh kalau ternyata penelitian-penelitian modern sekarang membuktikan kebenaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ya. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan sesuai dengan kemauan dirinya, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya akhi, ya, apabila kita mendapati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlepas apakah itu dibuktikan secara kedokteran sekarang, penelitian kedokteran ataukah tidak, kita tetap apa? Beriman bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Kita sebagai seorang mukmin, kita meyakini seperti itu. Tetapi
Kalau ternyata ilmu kedokteran membuktikan kebenarannya, maka ini menambah kemantapan kita. Tuh, beda kan? Kita tetap beriman, tapi kalau ilmu kedokteran membuktikan kebenarannya, kita bertambah yakin. Bukan berarti kemudian kita tidak meyakini sampai ilmu kedokteran membuktikan. Tidak. Yani baru kita beriman kalau terbukti secara kedokteran. Ini bukan sikap seorang mukmin sejati. Ya. Dahulu banyak orang mengingkari misalkan hadis tentang lalat. Hadis tentang lalat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwasanya idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyahmisu fa inna bi ahadi janahihi da wa fil akhiri dawa. Riwayat Bukhari. Ya, apabila lalat jatuh pada minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkan lalat tersebut, kemudian angkat buang. Ya, kenapa? Karena pada sayap satunya ada penyakit dan sayap yang lainnya ada obat penawar. Sebagian orang, wah, nggak masuk akal. Masa lalat yang biasanya di tong sampah itu, yang otomatis membawa apa? Penyakit. Kok ada obat penawarnya? Nggak masuk akal. Sehingga salah seorang di antara mereka mengingkari hadis ini secara pedas sekali. Saya lebih percaya, kata dia, saya lebih percaya kepada ucapan dokter Eropa daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini bukan bidang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ucapan apa ini? Ucapan seorang Muslim? Tidak layak seorang Muslim mengucapkan ucapan seperti ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu kedokteran batin dan juga apa? Lahir. Oleh karenanya modern penelitian sekarang di Mesir beberapa tahun yang lalu membuktikan kebenaran seperti ini. Dan sekarang banyak percobaan-percobaan, penelitian-penelitian membuktikan tentang kebenaran hadis lalat. Baru banyak orang kemudian apa? Percaya. Tapi kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang beriman kepada sabda Nabi SAW, kita harus percaya. Baik itu dibuktikan oleh kedokteran maupun tidak dibuktikan secara kedokteran. Kalau memang kedokteran membuktikan tentang kebenarannya, walhamdulillah, kita lebih apa? Mantap. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada dia, memperlihatkan bagaimana dia kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau ya Allah menghidupkan orang yang telah mati. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman wahai Ibrahim? Apakah jawab Ibrahim? Bala, walakin liyatma'inna qalbi. Ya, saya percaya, tetapi agar lebih apa? Mantap. Jadi kita juga harus tetap percaya, tapi kalau itu dibuktikan secara kedokteran, dibuktikan secara ilmiah, kita lebih mantap saja. Jelas ini ya? Dan sekarang ya ikhwani, apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang terdapat dalam Al-Quran, semuanya terbukti secara ilmiah tentang kebenaran. Dan ini menunjukkan tentang kebenaran Al-Quran dan kebenaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ambil contoh beberapa penelitian, seperti misalkan tentang wal istinsar, yaitu menghirup air ke hidung, yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penelitian membuktikan bahwasanya apa? Hidung orang, hidungnya orang yang biasa berwudu sama yang nggak biasa berwudu, yang biasanya istinsak dan istinsar, sama yang tidak, berbeda. Terbukti kalau orang yang biasanya istinsak dan istinsar bersih, diteliti bersih, lurus dan sebagainya. Tapi yang nggak biasa sholat, yang nggak biasa wudu, apa? Di sini itu kotor, banyak debu dan sebagainya. Ini salah satu apa? Penelitian. Dan ambil semua penelitian yang banyak sekali. Penelitian tentang indahnya syariat Islam. Semua itu adalah menjadikan kita lebih apa? Mantap di dalam mempelajari agama kita, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Minan nas, jelas, yaitu manusia.
alaihi sadaqah. Alaihi, para ulama ahli usul mengatakan ala zahiratun lil wujub. Kalimat ala, para ulama usuliyun mengatakan zahiratun lil wujub. Apa maksudnya zahiratun lil wujub? Biasanya menunjukkan apa? Wajib. Tapi apa pasti? Tidak. Jadi zahiratun lil wujub itu biasanya menunjukkan wajib, tapi nggak pasti. Ya. Menunjukkan wajib seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Ya, walillahi 'alan nas. 'Ala. Dan haji hukumnya apa? Wajib. Ya. Dan ada yang enggak wajib juga. Hakul muslimi 'alal muslimi alal muslim. Hakul muslim 'alal muslim. Ya. Salah satunya nanti apa? Apabila dia, yaitu kalau kamu ketemu maka ucapkanlah apa? Salam. Salam hukumnya wajib? Tidak. Berarti ada zahiratun ala zahiratun lil wujub. Tapi apa pasti? Tidak menunjukkan, tidak pasti. Nah, sedekah jelas. Ya. Jadi pada setiap persendian anak Adam yang berapa jumlahnya tadi? 360 tadi wajib menunaikan apa? Sedekah. Wajib menunaikan sedekah. Ini makna hadis tersebut. Jadi setiap persendian anak Adam ini harus mengeluarkan sedekah. Kenapa ya ikhwani? Kenapa setiap persendian anak Adam ini harus mengeluarkan sedekah? Karena semua itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Jadi setiap persendian ini, kalau kita setiap hari kemudian dalam keadaan sehat, bukankah ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Bersyukur. Nah, tanda syukurnya yaitu kalau kamu mengeluarkan apa? Sedekahnya. Di setiap persendian anak Adam 360 ini harus mengeluarkan sedekah. Harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Tadi kita katakan bahwasanya ala zahiratun lil wujub. Apakah sekarang sedekah ini hukumnya adalah wajib ataukah sunnah? Kalau kita kembali kepada kaidah tadi, berarti wajib. Sedekah di sini adalah hukumnya adalah wajib. Dan ini masalah ini diperselisihkan para ulama. Apakah yang kullu sulama minan nas alaihi sedekah ini hukumnya adalah wajib ataukah apa? Sunnah. Masalah ini diperselisihkan para ulama. Tapi yang benar adalah diperinci. Diperinci seperti dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Ya, wajib yaitu apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk bersedekah ini adalah tidak wajib. Paham ini ya? Kullu sulama minan nasi alaihi sedekah, maksudnya di sini adalah kata beliau yang wajib adalah apa? Bersyukurnya. Yang wajib adalah bersyukurnya, dan syukur adalah wajib. Tetapi untuk bersedekah yang di dalam hadis yang lain bahwasanya 360 itu cukup bagi kamu untuk sedekah ini diwakili dengan apa? Salat duha. Wa dalam riwayat yang lain dikatakan wa yujzi'u dzalika rak'atani minad duha. Berarti ini adalah apa? Penggantinya. Gimana 360 persendian harus masing-masing bersedekah? Kan repot. Gimana 360 kan banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa yujzi'u dzalika rak'atan min duha. Cukup mewakili sedekahnya 360 persendian ini 2 rakaat duha, salat duha. Jelas ini ya? Jadi kalau kamu melakukan 2 rakaat salat duha itu berarti sudah bersedekah untuk 360 persendian anggota badan kita. Ya, ini. Tapi salat duha hukumnya apa? Sunnah.
Jadi syukurnya wajib, tetapi untuk bersedekahnya ini adalah apa? Sunnah. Jelas ini ya, perinciannya demikian. Jadi kullu sulama minan nasi alaihi sedekah. Dan dari sini juga dapat kita ambil faedah tentang pentingnya sholat duha. Ya, sholat duha adalah satu hal yang dianjurkan. Karena kata Nabi SAW tadi, itu sudah mewakili sedekah 360 persendian. Ini menunjukkan tentang keutamaan sholat duha. Dan sholat duha waktunya, ya sedikit saya jelaskan. Sholat duha waktunya adalah apa? Sekitar 10 menit setelah terbitnya matahari. Jadi setelah terbitnya matahari, jangan langsung sholat. Ini waktu terlarang malah. Ya, kata Nabi SAW, biar sampai naik seperti apa? Ujung tombak. Yaitu sekitar 10 menit. 10 menit sampai 1/4 jam itu ya, perkiraan. Nah, untuk tunggu, setelah itu baru mulai masuk waktu sholat duha. Sampai kapan? Sampai 10 menit sebelum zawal. Sekitar juga, ya, kurang lebih. Ya, 10 menit sebelum zawal. Sebelum masuknya waktu sholat zuhur. Jadi kalau sekarang misalkan sholat zuhur jam 12 misalkan. Berarti ya jam 12 kurang 1/4 kurang itu terakhirnya. Terakhir sholat duha. Dan yang paling afdal adalah akhir-akhir. Kata Nabi SAW, sholat duha hina tarmudu, sholatul awwabin hina tarmudul fisal. Ya, sholatnya orang-orang yang bertobat, yakni sholatul duha, itu adalah ketika anak-anak unta kepanasan. Yani sudah apa? Sudah siang, sudah panas. Jam-jam 10, setengah 11, itu afdolnya melakukan sholat duha. Berapa rakaat? 2 rakaat, paling sedikit. Ya, bilangannya sebagian para ulama mengatakan yang paling banyak adalah 8 rakaat. Ada yang mengatakan tidak ada batas, tidak ada batasnya. Lebih dari 8 pun apa? Boleh. Tapi yang dinukil dari Nabi SAW, ya hanya berapa? 8. Ya, hanya 8. Tapi ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang sholat duha, dia mengatakan wa yazidu masya Allah, wa yazidu masya Allah. Nabi SAW sholat duha dia 4 rakaat, tetapi beliau apa? Menambah masya Allah. Diambil dari kalimat tersebut bahwasanya apa? Tidak ada batasnya. Ya, tapi masalahnya adalah apa? Enteng. Ya, antum sholat 8 rakaat, ya. Kalau mau lebih, maka ini adalah apa? Tidak mengapa insyaallah taala. Baik. Selanjutnya Nabi SAW mengatakan kulla yaumin. Perhatikan, kalau yang pertama tadi kullu, karena sebagai mubtada. Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah, itu kabarnya. Tapi kalau yang kedua kulla yaumin, dibaca apa? Nasab, karena sebagai maf'ulun fi dzarf. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Ya, setiap hari di mana matahari terbit padanya. Ta'dilu baina tsnaini shadaqah. Setiap hari di mana matahari terbit, kamu berbuat adil di antara 2 orang, itu adalah sedekah. Jadi Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita tentang pintu-pintu sedekah, pintu-pintu pahala. Setelah beliau menjelaskan secara umum bahwasanya wajib bagi manusia ini untuk bersedekah pada setiap anggota tubuhnya, lalu beliau menjelaskan secara rinci pintu-pintu sedekah. Di sini dapat kita ambil faedah, yaitu apa? Tentang bagusnya cara pengajaran Nabi SAW. Bagaimana? Setelah beliau menjelaskan secara umum, lalu menjelaskan secara rinci. Ya. Setelah menjelaskan secara umum, mana secara umum? Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Ini umum. Setiap anggota tubuh manusia ini harus bersedekah. Lalu beliau jelaskan secara khusus. Contoh-contohnya. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina tsnaini shadaqah. Kenapa ya ikhwani? Karena setelah kita menjelaskan secara umum, ya, setelah orang itu dijelaskan secara umum, lalu secara khusus, ya, ini kalau masih secara umum, hati orang itu ingin tahu. Seperti misalkan, kalau kamu mengatakan tauhid itu ada 3 macam. Kalau antum berhenti, orang kan penasaran. Kalau yang belum pernah tahu loh ya, kalau sudah pernah tahu, ya udah nggak penasaran. Tapi kalau yang belum tahu, tauhid itu ada 3 macam. Terus antum diam. Apa yang di dalam hati
para pendengar. Ketika hati manusia sudah siap, ya, mereka istilahnya pengen tahu, rasa pengen tahunya ini berikan apa? Ilmu lebih masuk di dalam hati orang. Oleh karena itu salah satu cara di dalam penyampaian dakwah, dalam penyampaian materi, berikan materi itu pada setiap musimnya. Mendekati bulan Ramadan, bahas masalah-masalah puasa. Mendekati bulan haji, bahas masalah-masalah haji. Karena orang itu siap untuk menerima ilmu. Rasa orang itu sudah apa? Istilahnya pengen. Tapi kalau sekarang coba, masih agak lama ini bahas masalah haji. Ya, walaupun kapan saja boleh dibahas, tapi hati orang lain untuk apa? Menerima materi ilmu. Jadi di sini pentingnya itu. Kemudian di sini dapat kita ambil juga pentingnya memberikan apa? Contoh-contoh. Bagi seorang pengajar, hendaknya sering memberikan apa? Contoh. Jangan sekedar teori. Berikan contoh-contoh. Pepatah mengatakan bil misali yattadihu al-maqal. Dengan contoh ucapan itu bisa jelas. Baik, kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap hari di mana matahari terbit. Dapat kita ambil faedah dari sini bahwa, dan ini faedah ini saya temukan dalam syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang tidak saya dapati kecuali dalam kitab beliau ini. Beliau mengatakan dalam hadis ini kulla yaumin tatlu'u fihi syams, menunjukkan bahwasanya mataharilah yang mengelilingi bumi. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya apa? Matahari yang mengelilingi bumi. Kok bisa? Abdul Basit, gimana? Dari segi mana kok bisa diambil dari sini matahari yang mengelilingi bumi? Hari? Iya. Mana segi istinbatnya bagaimana? Tapi bagaimana segi istinbatnya? Segi dalilnya bagaimana? Ada yang tahu? Ya, tak perlu tapi bagaimana segi pendalilan? Segi pendalilannya, karena Nabi SAW menyandarkan terbitnya matahari itu pada matahari. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Matahari yang terbit. Paham ini ya? Atau belum paham? Jadi Nabi SAW menyandarkan terbit ini kepada matahari. Berarti matahari lah yang bergerak. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyandarkan matahari dan terbenam ini pada matahari. Terbit matahari, terbenam matahari. Berarti yang melakukan itu siapa? Matahari. Yang bergerak adalah matahari. Paham Abdul Aziz? Jelas atau belum? Jadi dalam hadis ini kulla yaumin tatlu'u fihi syams, terdapat dalil tanya apa? Matahari yang mengelilingi bumi. Kok bisa? Segi pendalilannya bagaimana? Karena Nabi SAW menyandarkan fi'il terbit kepada siapa? Matahari. Jadi matahari yang terbit, matahari yang terbenam, berarti matahari yang bergerak. Kalau matahari yang bergerak dan bumi ini, karena bumi ini adalah bulat, maka mataharilah yang mengelilingi bumi, bukan sebaliknya bumi yang mengelilingi matahari. Dan ini adalah masalah ini adalah masalah yang jelas sekali dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta perkataan para ulama. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu an, dalam Sahih Bukhari Muslim juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu. Tahukah kalian bahwasanya matahari itu apabila dia terbenam, kemanakah dia? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sujud di arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia sujud terus nggak mau bangun sampai lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada dia untuk terbit. Kemudian seterusnya menunjukkan bahwasanya yang beredar, yang mengelilingi adalah matahari, yang bergerak adalah matahari. Dan antum bisa lihat dalam buku Matahari Mengelilingi Bumi, buku-buku banyak masalah ini, masalah ini. Adapun kalau
kita dulu di sekolah diajarkan bumi yang mengelilingi matahari, maka ya ini dulu ya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ya kita ilmu, kita bisa membandingkan ya antara ilmu yang dibangun di atas Al-Qur'an dan hadis dengan ilmu yang sekedar teori saja. Mana bukti ilmiahnya? Kita dulu diajarkan teori Darwin. Mana bukti ilmiahnya bahwasanya teori Darwin itu benar? Bahkan sekarang banyak para ilmuwan yang mengingkarinya. Bahkan para ilmuwan seperti Harun Yahya dan sebagainya, mereka mengingkari teori Darwin itu. Tidak terbukti secara ilmiah. Ya. Maka itu adalah sebenarnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Qaulul Mufid menjelaskan secara cukup panjang tentang rusaknya pemahaman teori Darwin. Ya, celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia itu dalam penciptaan yang baik. Nah, kok kemudian dikatakan dalam teori Darwin bahwasanya asal manusia itu dari kera. Kalau kita asalnya dari kera, itu fi ahsani taqwim atau tidak? Tidak. Ya kalau yang mau dia dari kera silakan. Ya, kalau kita adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka kita termasuk orang-orang yang tidak mau kalau disamakan dengan Darwin. Ya, biarlah orang-orang seperti Darwin dan orang-orang yang mengikutinya, yang percaya kepada dia. Nah, selanjutnya Nabi SAW mengatakan ta'dilu bainasnaini shadaqah. Kamu berbuat adil di antara dua orang itu adalah sedekah. Ya, berbuat adil. Berbuat adil terbagi menjadi dua. Ya, berbuat adil terbagi menjadi dua. Yang pertama, apabila kamu mengetahui bahwa salah satu di antara dua orang tersebut memiliki bukti yang kuat bahwasanya dia benar. Kamu tahu bahwasanya salah satu di antaranya benar. Maka berbuat adil di sini adalah apa? Dengan menghukumi bahwasanya dialah yang benar. Misalkan, kalau ada dua orang, yang satu mengatakan, saya misalkan sebagai hakimnya, ada dua orang datang kepada saya. Yang satu mengatakan, si A mengatakan bahwasanya si B punya utang sama dia. Si B mengatakan, saya tidak punya utang dengan dia. Tapi si A mendatangkan bukti bahwasanya si B memang benar-benar utang dan mendatangkan saksi yang kuat. Maka di sini perbuatan adil bagi saya adalah untuk mengatakan bahwasanya si A yang benar dan si B yang salah. Ini namanya berbuat adil. Kenapa? Karena di sini memang saya tahu bahwasanya si A memiliki bukti yang kuat. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Dan di sini si pendakwa telah mendatangkan bukti yang kuat. Jelas ya? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak tahu bahwa salah satu di antara mereka benar, maka ta'dilu bainasnaini di sini adalah dengan sulah. Apa sulah itu? Mendamaikan. Ya. Yaitu dengan mendamaikan. Bagaimana cara mendamaikan? Ya, misalkan kalau seperti dalam contoh tadi si A sama si B benar-benar dia memang mengaku saya punya utang, cuma saya lupa misalkan. Utangnya berapa? Utangnya berapa? Dia bilang si A mengatakan kira-kira 10 juta. Si B mengatakan enggak sampai segitu. Sama-sama tidak memiliki saya juga lupa, ya maaf. Contohnya yang si A lupa juga berapa. Si B juga lupa. Paham ini ya? Si A misalkan Abdul Basit ngaku bahwasanya si Sarim punya utang sama dia. Ya, punya utang. Si Sarim juga ngaku saya memang punya utang, tapi saya lupa berapa. Tanya sama si Abdul Basit, berapa utang saya dulu? Saya juga lupa. Sama-sama enggak akan nyatet. Di sini kita tidak tahu mana yang benar.
Masing-masing mengaku memang apa? Benar. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah mendamaikan. Ya udah, ya, dikira-kira saja. Dikira-kira saja. Ya, baiknya berapa? Pak? Nah ini namanya apa? Islah, sulah. Ya. Kapan mereka ridho, maka itu apa? Diperbolehkan. Wasulhu khair. Ya, dan sulah, perdamaian ini adalah baik. Jadi sekali lagi, adil itu ada dua macam. Kalau memang salah satunya benar, maka kita hukumi. Yang satu itu adalah apa? Benar. Nggak boleh misalkan saya tahu si A ini benar, udah daripada repot, pokoknya apa? Damai saja. Ini nggak boleh. Dan ini yang banyak dilakukan oleh para hakim. Tahu bahwasanya si fulan adalah salah, tapi dibela. Tahu si fulan ini adalah benar, tapi kemudian diajak damai. Ini nggak boleh. Kalau memang salah satunya memiliki bukti yang kuat, hukumi. Ya, benar. Ya. Jelas ini ya. Islah itu kapan? Kalau memang tidak ada bukti bahwasanya salah satu di antara mereka itu apa? Benar. Jelas ini ya. Nah, kemudian wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Ya. Dan kamu membantu seseorang fi dabbatihi, pada kendaraannya. Ini kalau dulu dabah ya hewan kendaraannya, unta. Ya. Fatahmiluhu 'alaiha, kamu mengangkatnya dia ke kendaraannya. Unta kan tinggi, tidak semua orang bisa naik. Udah kamu apa? Bantu dia untuk naik, atau kuda dan sebagainya. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah, atau kamu angkat barang dia, mata, yakni ma yatamatta'u bihi inda safar. Ya, bekal bepergian, makanan, minuman atau barang-barang kamu angkatkan dia di atas kendaraannya, maka ini juga adalah sedekah. Ya. Tapi ini apakah ini adalah pembatasan? Tidak. Apalagi kalau sekarang kalau di atas unta jarang, Mas. Yang paling banyak malah sekarang apa? Mobil. Ya, sekarang misalkan ada orang ke pasar jualan atau dia mau bepergian, kita bantu dia, membawa barangnya ke mobil. Sudah Pak. Kita lihat ada orang yang keberatan membawa, kita bawa, kita bantu. Sudah Pak. Ada teman kita misalkan mau pulang bawa barang banyak, ya, kita bantu. Sudah Pak. Jangan kita remehkan. Semua itu adalah apa? Sedekah. Nah. Jadi ini jelas ya, yaitu membantu seseorang ini adalah apa? Sedekah. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, karena ini semuanya termasuk berbuat baik. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, berbuatlah kebajikan karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kapan saja ya ikhwani, ya, kita berbuat baik kepada orang, ini adalah sedekah. Ucapan, perbuatan apa saja yang menyenangkan orang lain itu adalah sedekah. Ya, di mana saja. Di mana saja. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Saudi Arabia atau dalam keadaan safar maupun tidak dalam keadaan safar. Ini adalah di mana saja. Umum. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada seorang Arab Badui, wa'mal, ya, wara'al bihar walan yudayyi Allahu ala amalin amiltahu. Ya, lakukanlah di seberang lautan. Maksudnya walaupun kamu terpencil pun, ya, yang orang tidak mengetahuinya, kalau kamu melakukan di sana, melakukan kebajikan di sana, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyia-nyiakan suatu amalan yang kamu lakukan. Jadi di mana saja kita berbuat baik, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan. Nah. Kemudian wal kalimatu thayyibatu shadaqah, ucapan yang baik itu adalah sedekah. Baik yang thayyibah fi dzatiha, ya, seperti apa yang kita lakukan. Kalimat thayyibah terbagi menjadi berapa? Dua macam. Ada yang dzatiha, ya. Memang ucapan tersebut memang bagus zatnya. Seperti membaca Al-Qur'an, zikir, ya kan? Ini adalah baik, zatnya baik. Membaca ilmu baik, zatnya baik. Ada yang baik li ghayatiha, tujuannya. Seperti misalkan kalau kamu mengatakan suatu ucapan yang mubah, tapi tujuan antum adalah untuk menggembirakan teman antum. Ini adalah apa? Juga termasuk al-kalimatu
at-thayyibah. Misalkan kalau kamu mengatakan kaifal hal, kan biasa ya kan? Gimana kabar? Tapi tujuan antum adalah memasukkan kegembiraan pada hati saudara kamu. Maka ini adalah apa? Sedekah. Dan kalimat itu at-thayyibah. Bidatnya, dat utama tersebut apakah kalimat thayyibah? Tidak, ucapan yang mubah. Tapi ghayahnya, ya, tujuannya. Kalau antum bertujuan untuk menyenangkan dia, misalkan kalau saya bertemu dengan antum, diam semuanya, pada takut semuanya. Misalkan, tuh di ruangan yang takut semuanya. Baik, kemudian saya mengucapkan suatu ucapan, ya, yang mubah pada asalnya, tapi tujuan saya agar apa? Menghilangkan ketegangan tadi. Maka ini adalah apa? Sedekah, kalimatut thayyibah. Jelas ini ya? Jadi al-kalimatut thayyibah itu sedekah. Ini mencakup, ya, yang zatnya maupun juga mencakup apa? Ya, ghayahnya. Selanjutnya, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sedekah. Dan setiap langkah, ya, yang kamu langkahkan untuk sholat ini adalah sedekah. Allahu akbar. Setiap langkah kita menuju sholat, menuju masjid, ini dihitung sebagai apa? Sedekah. Bahkan dalam hadis katakan, setiap langkah pertama angkat derajat dan menghapus dosa. Kita kadang tak terbesit dalam hati kita, tak melangkah kita saja. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan kita. Ya, ini. Bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sedekah. Apakah hadis ini menunjukkan berarti kalau begitu, ya, langkahnya kita gede aja, ya? Kalau ngelangkah yang panjang, biar lebih panjang langkahnya berarti lebih banyak pahalanya. Oleh karena itu sebagian para fuqaha juga mengambil faedah dari hadis ini, yaitu apa? Hendaknya seseorang cari masjid yang jauh, biar lebih banyak apa? Pahalanya, dan lebih memperpanjang langkahnya. Lebih apa? Mengirit. Afwan, tadi keliru. Terlalu memperpanjang langkahnya, enggak. Mengirit. Jadi jalannya itu sedikit-sedikit. Biar apa? Lebih banyak kan? Kalau lebih sedikit lebih banyak. Paham? Jadi jalannya satu gitu-gitu begini. Kayak pengantin baru. Tapi ini tidak benar. Ya, pendapat ini adalah tidak benar. Ya, yang benar adalah tetap kita berjalan, ya, biasa saja. Karena, ya, Nabi SAW tatkala mengatakan wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah. Ya. Ini bukan berarti kemudian menganjurkan untuk mempersempit atau sebagainya, tidak. Ya, tidak. Tetapi anjuran untuk menunjukkan tentang keutamaan saja. Ini qadayal a'yan. Ya. Qadayal a'yan. Nah, kemudian wa tumitul ada anit tariqi shadaqah. Kamu menghilangkan gangguan dari jalan, ini juga termasuk sedekah. Ya, di jalan misalkan ada apa? Duri, kamu hilangkan. Di jalan ternyata ada misalkan kaca pecah, kamu hilangkan. Wah, ini nanti apa? Kena orang atau kena paku, wah, ntar ini kena mobil orang meletus. Kamu apa? Hilangkan, kamu singkirkan. Ini adalah sedekah. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, saya pernah melihat surga, pernah melihat seseorang yang memetik, ya, buah pohon di surga hanya karena dia pernah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi Nabi SAW mengkabarkan, ada seorang itu masuk surga karena apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Lalu Allah SWT mengampuninya, memasukkan dia ke surga. Oleh karena itu ya ikhwani, jangan menyepelekan amal soleh. Kadang kita mungkin menganggap itu masalah apa? Sepele. Tapi tidak. Kalaulah itu adalah amal soleh yang sepele, kalau kamu niatkan itu satu amal ibadah besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di sini dapat kita ambil faedah tadi, yaitu apa? Tidak boleh kita menyepelekan amal-amal yang kecil, amal-amal yang dianggap sepele. Perhatikan seorang wanita yang menyapu Masjid Nabi SAW. Tatkala dia meninggal dunia, dikubur, Rasulullah SAW apa? Bertanya, ya, di mana si fulana? Oh, itu sudah meninggal wahai Nabi. Ya, kenapa kalian tidak mau mengasih tahu kabar saya? Mereka mengatakan, ya Nabi, malam-malam
Nggak enak kami mengganggu antum. Lalu kemudian Nabi SAW apa? Mendatangi kuburnya dan sholat di sana. Ini sholat jenazah. Ini seakan-akan para sahabat menyepelekan perbuatan wanita tersebut yang apa? Menyapu masjid. Tapi Nabi SAW tidak, ya, mengagungkan amalan tersebut. Baik. Jadi kesimpulannya ada beberapa faedah yang dapat kita ambil dari atau kesimpulan dari hadis ini. Yang pertama apa? Faedah yang pertama yang dapat kita ambil faedah yaitu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kepada anggota tubuh kita, terutama kesehatan. Kesehatan ini adalah satu kenikmatan yang harus kita syukuri. Nabi SAW bersabda, ya, nikmatani mahbubun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang banyak manusia itu tertipu di dalamnya. Kesehatan dan waktu luang. Ya, banyak orang tertipu dengan kesehatan. Di saat sehat, ya, dia berfoya-foya, dia melalaikan kewajiban-kewajiban agama, baru setelah sakit berandai-andai melakukan ketaatan. Demikian juga as-sihha wal farah, masa waktu yang luang. Ya, mumpung masih muda, dienak-enakin. Mumpung belum repot, belum tua, belum nikah. Ntar kalau sudah nikah, nggak bisa kemana-mana. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang dapat kita ambil faedah juga dari sini, bahwasanya hendaknya bagi anak Adam untuk bersedekah, ya, bersedekah. Baik sedekah yang wajib maupun sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib maupun sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang sunnah yaitu dengan seperti salat duha. Nah, kemudian yang ketiga adalah tadi, yaitu apa? Yang dapat kita ambil faedah bahwa matahari mengelilingi bumi. Matahari lah yang mengelilingi bumi, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Yang keempat, keutamaan berbuat adil, ya, terhadap orang yang bersengketa. Dan adil tadi terbagi menjadi berapa? Dua macam. Kalau kita mengetahui bahwasanya salah satu di antara keduanya berada dalam kebenaran, kita hukumi, itu namanya apa? Adil. Ya. Dan kalau memang sama-sama kuat dan belum kita tahu salah satunya benar, maka dengan apa? Islah. Baik. Dan islah, ya, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wasulhu khair. Ya, damai itu apa? Baik. Dan umum, antum bisa mendamaikan orang itu dengan ucapan. Ya, ada orang bertengkar, misalkan antum damaikan dengan ucapan, dengan nasihati, misalkan. Ini adalah sedekah. Atau dengan perbuatan, bisa. Atau dengan apa? Harta. Misalkan ribut masalah apa? Uang gini. Udah, antum punya uang, udah ini aja udah. Ya udah saya kasih semuanya. Ini juga apa? Islah. Ya, jadi caranya apa? Cara mendamaikan itu banyak sekali. Bisa dengan perkataan, perbuatan, maupun apa? Uang dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah apa? Anjuran untuk membantu seorang muslim, membantu saudara-saudara kita muslim. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Baik. Selanjutnya, faedah selanjutnya yang keberapa? Yang keenam, bahwa setiap ucapan, ya, yang baik, yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut sedekah. Perhatikan, setiap ucapan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sedekah. Baik ucapan tersebut lidzatihi, baiknya, ataupun kepada tujuannya. Yang ketujuh adalah anjuran memperbanyak langkah ke masjid, karena pada setiap langkah adalah sedekah. Yang kedelapan adalah anjuran untuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, baik itu batu, pohon, atau apa, duri, atau kaca, atau sampah, atau juga apa, kulit pisang, ya, iya kan, seorang terleset, atau oli, kalau di jalan, oli itu berbahaya juga itu. Pokoknya setiap yang mengganggu, maka apa, singkirkan. Dan dari sini juga dapat kita ambil kebalikannya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah ini. Jadi dapat kita ambil faedah juga. Jangan ini adalah salah satu pelajaran yang tidak ada dalam agama Islam. Buang sampah, itu kalau apa namanya peraturan di sekolah, nggak ada dalam aturan dalam Islam. Oh jangan. Islam mengatur semuanya.
Kalau kita diperintahkan untuk menyingkirkan gangguan dari jalan, apa yang masuk akal kemudian dianjurkan sampah sembarangan? Ya kan? Tidak. Baik. Kemudian juga ada faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kalau kita dianjurkan untuk menyingkirkan gangguan dari jalan yang itu bersifat hissi, yang bersifat nampak, maka kita juga dianjurkan untuk menyingkirkan gangguan yang bersifat maknawi. Ya, apa yang bersifat maknawi? Kemungkaran, kemaksiatan, kebid'ahan. Ya, yang tidak dapat dilihat dengan panca indera. Tapi ini juga harus disingkirkan. Ya, kemaksiatan, tapi menyingkirkannya dengan apa? Ilmu. Ya, menyingkirkannya dengan ilmu. Nah, demikianlah yang dapat kita sampaikan tentang hadis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, ada pertanyaan? Kalau tadi perkataan yang baik adalah sedekah, sekarang kalau perkataan yang tidak baik, perlu diperinci. Apa maksudnya tidak baik di sini? Kalau tidak baiknya adalah mubah, maka ini nggak ada dosa. Kalau mubah, ini masalah-masalah dunia misalkan, dan tidak ada dosa, tidak ghibah, maka tidak dosa. Tapi kalau misalkan perkataan yang baik menyakitkan hati orang lain, atau perkataan-perkataan yang kotor, maka ini berdosa. Maka ini adalah ucapan yang berdosa. Kita tidak boleh menyakiti hati seorang muslim, nggak boleh. Innal ladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ya, setiap yang menyakiti muslim maka dilarang. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang apa? Seorang tanajasnani duna salasa fa inna dzalika yuhzinu. Enggak boleh dua orang berbisik-bisik, orang yang ketiga kemudian apa? Ditinggal. Karena hal itu akan membuat dia sedih. Maka setiap hal yang membuat sedih hati seorang mukmin adalah terlarang. Apapun, ya. Jadi oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk hati-hati dalam berbicara. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan lidah kita. Yang kedua, khusus salat jenazah. Jadi salat jenazah boleh di kuburan. Karena di sana tidak ada ruku, tidak ada sujud. Karena itu hanya sekedar doa saja. Hanya doa. Jadi khusus yaitu apa? Salat jenazah diperbolehkan. Adapun selainnya maka tidak diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara taqulu qubur anbiya'ihim masajid. Allah SWT melaknat orang Yahudi dan Nasrani tatkala mereka menjadikan kuburan orang soleh mereka atau para nabi mereka sebagai apa? Masjid. Jadi al-asal kuburan bukan tempat sholat kecuali pada sholat jenazah, maka ini diperbolehkan. Jelas? Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta